Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teknologi masa depan yang berfokus pada artificial intelligence. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwana Gita dengan NIM 2022-31034. Saya Nida Kusuma dengan NIM 2022-31029. Saya Dewi Safitri dengan NIM 2022-31011. Saya Faradiba Saumena dengan NIM 2022-31006. Saya Raffi Ramadan Gifari dengan NIM 2022-31013. Saya Kevin Nugraha Santika Permana dengan NIM 2022-31017. Jadi yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan menciptakan alat, metode pengelola, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Definisi lain dari teknologi yaitu semua sarana prasarana yang diciptakan oleh manusia untuk menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia itu sendiri. Pada saat ini kita hidup di era globalisasi atau bisa juga disebut dengan modernisasi. Modernisasi menurut ilmu sosial menuju dalam bentuk transformasi dari keadaan kurang maju atau kurang berkembang menuju arah yang baik dengan harapan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Modernisasi mencakup banyak bidang. Salah satu contohnya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya teknologi ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan satu negara diukur atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. Contoh dari perkembangan teknologi ini adalah AI atau Artificial Intelligence. Selanjutnya, apa itu AI? Mungkin kita sering mendengar istilah-istilah seperti self-driving car, bot untuk chatting, dan lain-lain. Itu semua merupakan produk hasil AI. AI adalah sistem komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI mampu melakukan pembelajaran atau perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan, dan mengoreksi diri secara mandiri. Secara sederhana, AI merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi utama AI. Yang pertama, strong AI atau AI kuat. Sistem AI dengan kemampuan kognitif seperti manusia pada umumnya. Ketika diberi tugas atau perintah yang belum dikenali, sistem AI ini memiliki cukup kecerdasan untuk menemukan solusi dari setiap tugas atau perintah yang dikerjakan. Yang kedua yaitu weak AI atau AI lemah. Sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu yang sifatnya terbatas. Sistem ini biasanya difokuskan hal yang spesifik. Contohnya yaitu Apple Siri dan Google Assistant. Klasifikasi AI lainnya yaitu yang pertama ada reaktif mesin mesin reaktif. Contoh dari AI ini adalah Deep Blue yang memiliki kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian di papan catur dan membuat prediksi langkah untuk bisa menang dalam permainan. Yang kedua ada limited memory atau memori terbatas. AI yang mampu memberi keputusan di masa depan. Contohnya kendaraan swakemudi yang dapat menggunakan pengalaman perjalanan di masa lalunya untuk mengambil keputusan di perjalanan masa depan atau yang berikutnya.
Yang ketiga, theory of mind atau teori pikiran. Sistem AI yang memiliki keyakinan sendiri, keinginan sendiri, dan niat yang mempengaruhi keputusan yang dibuatnya. AI ini belum ada. Yang keempat, yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Mesin yang memiliki kesadaran diri untuk mengerti keadaannya dan dapat mengolah informasi untuk mengidentifikasi apa yang dirasakan oleh orang lain. AI jenis ini belumlah ada. Selanjutnya adalah cara kerja AI. Yang pertama, acting humanly, yaitu sistem dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem mampu berpikir secara rasional. Yang terakhir, act rationally, yaitu sistem mampu bertindak secara rasional. Berikutnya adalah penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai asisten virtual, yang kedua mengirim pesan instan, yang ketiga melakukan pencarian website, yang keempat media sosial, yang kelima iklan produk daring, yang terakhir adalah layanan musik dan film berlangganan. Selanjutnya adalah prediksi AI di masa depan. Yang pertama, teknologi AI akan berdampak pada kinerja keamanan dalam melawan cybercrime. Untuk menangkal kejahatan cyber yang dilakukan menggunakan mesin adalah dengan melawannya menggunakan mesin juga. Oknum cybercrime biasanya menggunakan kecanggihan teknologi untuk mengeksploitasi celah keamanan sistem untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, tentunya juga diperlukan AI untuk mengamankan karena kecepatan dan ketelitian yang dihasilkan oleh AI tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang kedua, AI akan digunakan untuk membantu proses otomasi sistem keamanan. Tentunya dalam kasus ini akan berkaitan langsung dengan machine learning dalam proses otomasi. Gunanya untuk mendeteksi ancaman cybercrime. Yang ketiga, AI akan membantu terkait masalah keamanan data. Hal ini dikatakan oleh ilmuwan IT Josh Johnston, direktur AI dari Kong. Ia berpendapat bahwa kata sandi atau PIN yang saat ini digunakan pemegang akun sangat rentan untuk dilakukan pembajakan. Penyebab utamanya yaitu kata sandi sangat mudah untuk ditembak. Alasan pengguna menggunakan kata sandi akun tidak disertakan kombinasi angka dan huruf mungkin karena takut lupa. Berikutnya adalah perkembangan AI di masa depan. Yang pertama ada teknologi cyber. Salah satu yang menjadi keterbatasan utama bagi manusia adalah tubuh dan otak. Penelitian Simon Whitson berpikir bahwa di masa depan kita akan dapat menambah kemampuan diri kita dengan komputer dan meningkatkan banyak kemampuan alami kita sendiri. Yoki Matsuka dari NES percaya bahwa AI akan berguna bagi seseorang dengan anggota badannya yang diamputasi, karena otak akan dapat berkomunikasi dengan anggota tubuh robot untuk memberi pasien lebih banyak kendali. Teknologi cyber semacam ini secara signifikan akan mengurangi keterbatasan yang dialami oleh orang yang diamputasi tersebut setiap hari. Yang kedua adalah robot. Pada tahap ini, kebanyakan robot yang diciptakan masih tanpa emosi seperti manusia. Namun, sebuah perusahaan di Jepang telah melakukan langkah besar pertama menuju penciptaan robot pendamping yang bisa mengerti dan merasakan emosi. Diperkenalkan pada tahun 2014, Piper robot pendamping mulai dijual pada tahun 2015 dengan 1000 unit awal terjual habis dalam semenit. Robot itu diprogram untuk membaca emosi manusia, mengembangkan emosi sendiri, serta membantu teman-teman manusianya tetap bahagia. Piper mulai dijual di Amerika Serikat pada tahun 2016 dan robot ramah yang lebih canggih dipastikan akan menyusul. Yang terakhir adalah peningkatan perawatan lansia. Kehidupan sehari-hari adalah perjuangan bagi sebagian besar manula dan banyak yang harus menyewa bantuan dari luar untuk mengelola perawatan mereka atau bergantung pada anggota keluarga. AI berada pada tahap di mana ia harus berperan dalam penggantian kebutuhan ini. Kata Matthew Taylor, ilmuwan komputer di Washington State University, robot rumah bisa membantu para manula dalam mengerjakan tugas sehari-hari dan membiarkan mereka tetap mandiri dan tinggal di rumah selama mungkin, yang dengan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Meskipun kita tidak tahu pada masa depan, cukup jelas bahwa interaksi dengan AI akan segera menjadi aktivitas sehari-hari. Interaksi ini jelas akan membantu masyarakat kita berevolusi, terutama dalam hal cyber, penanganan tugas berbahaya, memecahkan perubahan iklim, pertemanan, dan meningkatkan perawatan para ketua kita. Di luar 6 dampak ini, ada banyak hal cara teknologi AI dapat mempengaruhi masa depan kita. Dan fakta ini memiliki profesional di beberapa industri yang sangat bersemangat untuk masa depan yang terus berkembang dari kecerdasan buatan.
Ya, berikutnya ada risiko berbahaya AI. Yang pertama yaitu adanya otomatisasi pekerjaan. Menurut studi Brookings Institution tahun 2019, 36 juta orang bekerja dalam pekerjaan dengan paparan tinggi terhadap otomatisasi, yang berarti bahwa tidak lama lagi setidaknya 70% tugas mereka mulai dari penjualan retail dan analisis pasar hingga perhotelan dan tenaga kerja gudang akan selesai. Yang kedua yaitu bias AI dan ketimpangan sosial. Melebarnya ketimpangan sosial ekonomi yang dipicu oleh hilangnya pekerjaan yang didorong oleh AI adalah penyebab lain yang perlu dikhawatirkan. Seiring dengan pendidikan, pekerjaan telah lama menjadi pendorong mobilitas sosial. Yang terakhir yaitu senjata otonom dan potensi perlombaan senjata AI. Tidak seperti senjata nuklir, senjata ini tidak memerlukan bahan mentah yang mahal atau sulit didapat. Sehingga senjata ini akan tersedia di mana-mana dan murah untuk diproduksi secara massal oleh semua kekuatan militer yang signifikan. Hanya masalah waktu sampai mereka muncul di pasar gelap dan di tangan teroris, diktator yang ingin mengendalikan rakyatnya dengan lebih baik, panglima perang yang ingin melakukan pembersihan etnis, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, AI adalah sistem komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. AI juga memiliki dampak buruk, yaitu AI dapat menggantikan peran manusia di dunia kerja dan menimbulkan ketimpangan sosial. Di balik dampak tersebut, ada hal baik yang dapat dilakukan oleh AI, seperti kita dapat mengirim pesan secara instan dan kita dapat mencari apa yang kita perlukan dalam suatu website. Berikut ini adalah referensi yang kita gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.